Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut rakyat akan senang membayar pajak asal pendapatan mereka naik. Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menghadiri acara 35 tahun MNC Trijaya. Ekonomi buruk, popularitas pemerintah ya, citra turun terus. Pada titik tertentu mulai banyak demo kayak kemarin tuh. Ya. Itu tuh kepercayaan ke presiden turun cukup signifikan. Kalau nggak dirubah ekonominya dalam mungkin 6 bulan 1 tahun, bisa bahaya kondisi negara ini. Jadi Pak Presiden ngerti betul bahwa kita perlu perubahan paradigma pertumbuhan ekonominya. Dan orang yang tepat untuk melakukan itu adalah seorang Purbaya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan pas. Iya. Pikir sih kayaknya paling pas yang ada dari stok yang ada ya. Iya. Pak, tapi kalau ini orang awam aja Pak ya, apakah memang benar Pak, pajak rakyat itu terlalu banyak Pak? Pajak yang dibebankan kepada rakyat. Saya nggak tahu, saya sedang pelajari. Tapi begini, ketika ekonomi melambat, kalau Anda nambahin pajak di semua titik, ekonomi akan melambat lagi, makin lambat. Akibatnya apa? Pendapatan pajak makin turun, kurang, dinaikin lagi pajaknya, makin turun lagi. Itu spiral ke bawah. Jadi kita sedang membunuh ekonomi. Jadi approach seperti itu kurang bijak. Saya pikir maka kita balik sedikit sekarang. Saya nggak pernah ngomong pajak lagi kan. Yang penting saya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat supaya pajak naik, pajaknya, income-nya naik secara otomatis. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi cepat, rakyat akan bayar pajak juga senang karena duit mereka juga banyak. Jadi itu yang saya coba. Purbaya juga menyebut soal kebijakan pemerintah presiden sebelumnya yang dianggap menjalankan kebijakan setengah-setengah. Yang kemarin kurang tepat ya Pak? Bukan kurang tepat, tapi separuh-separuh. Oke. Seperti saya bilang dulu di berbagai forum, waktu zaman Pak SBY, private sector doang, presiden sedikit jalannya, pemerintah sedikit. Waktu zaman Jokowi, pemerintah utamanya mendrive ekonomi, tapi swastanya boleh dibilang hampir diberhentikan. Ke depan kita akan bantu supaya dua mesin ekonomi itu jalan. Nah itu bukan saya pintar karena pengalaman ngelihat selama 20 tahun. Jadi ngerti salahnya di sini. Antrean panjang kendaraan di SPBU akibat kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Demi mendapatkan BBM bersubsidi, warga harus antre berjam-jam di SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun premium. Bahkan warga mengaku kerap tak kebagian BBM meski sudah lama antre. Menurut pihak SPBU, pasokan BBM bersubsidi dibatasi oleh Pertamina 8 ton per hari, baik untuk solar maupun pertalite. Yang mau kerja kayak gini, aturan bisa dari pagi narik, udah. Ini udah siang belum lagi dapat solarnya Bang kan? Kalau antri di SPBU berapa lama itu? Inilah dari pagi tadi mau 3 jam Bang. Udah termakan lah 3 jam waktu kita mau kerja kan. Setiap hari habis Bang. Sore ada kan, bukan tidak sampai malam Bang. Habis? Oke, 1 hari ini berarti nggak jual? Nanti kalau ada datang minyak, jual langsung. Berapa memang pasokannya? Kadang ada 8. Sebelumnya antrean panjang akibat BBM langka juga terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kelangkaan BBM di Aceh Singkil tersebut terjadi sejak Rabu malam. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Antrean kendaraan tersebut disebabkan akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Warga rela mengantri panjang karena khawatir tidak kebagian BBM disebabkan stok habis. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM dari pedagang eceran. Namun stok di kios-kios kecil ikut ludes dan harga naik hingga Rp20.000 per liter. Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar tadi Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antrian ya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Iya. Sampai ke tempat tujuan masih ada. Karena saya udah lapar ini Pak.
Sementara menurut pengawas lapangan SPBU Singkil, kelangkaan ini disebabkan akibat berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50% akibat kendala distribusi dari Medan hingga kerusakan mobil tangki yang mengakibatkan pasokan terganggu. Dari Aceh Singgil Aceh, Suparman Munte Anyus melaporkan. Dua pelaku curanmor di Bandar Lampung gagal beraksi usai terpergok warga. Namun salah satu pelaku melepaskan 6 kali tembakan untuk menyelamatkan rekannya yang tertangkap saat beraksi. Aksi nekat dua pelaku curanmor di parkiran kantor Nusanet Jalan Cut Nyadin, Duren Payung, Bandar Lampung terekam kamera pengawas. Datang dengan mengendarai motor bersama rekannya, pelaku menyasar sepeda motor karyawan. Namun aksinya terpergok dan digagalkan oleh pegawai yang sudah mengawasi lewat kamera pengawas. Saat eksekutor berhasil ditangkap, rekan pelaku turun dari motor dan mengeluarkan senjata api. Pelaku melepaskan 6 kali tembakan ke arah kerumunan sambil menodongkan pistol dan menendang karyawan yang mencoba menahan rekannya yang tertangkap hingga berhasil kabur. Beruntung tidak ada korban tertembak, hanya satu orang karyawan mengalami memar akibat ditendang pelaku. Berapa kali tembakan, Bang? Kalau saya waktu keluar itu udah ketiga kali. Setelah 3 kali itu dia kurang lebih nembak 3 atau 4 kali lagi sih. Berarti pistolnya. Jadi kurang lebih sekitar 5 atau 6 dia nembak itu. Ya. Itu sempat nodong ke kawan-kawan juga ya, Bang? Ya, nodongin ke orang-orang biar ngelepasin temennya itu. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang aksinya meresahkan warga. Seorang pekerja bangunan di kota Serang, Banten tewas tertimpa beton rumah yang sedang direnovasi. Korban tewas setelah mengalami luka parah pada bagian leher. Proses evakuasi terhadap seorang pekerja bangunan tertimpa beton rumah warga di perumahan Taman Alam Lestari, Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang, Banten berlangsung dramatis. Korban berinisial AS tertimpa beton bangunan rumah yang sedang direnovasi. Saat dievakuasi, korban dalam posisi terlentang di dalam drainase. Peristiwa naas itu terjadi ketika korban sedang melepas tiang bambu yang berfungsi sebagai penyangga beton bangunan rumah. Ketika tiang bambu dilepas, beton bangunan rumah justru ambruk dan menimpa korban. Jadi rumah tersebut lagi direnovasi dan dibuatkan dicor depannya itu kan ya. Jadi dia ambruk, terus tertimpa korban. Ambruknya itu mungkin karena kurang fondasinya kurang bagus, terus penyangga atasnya juga nggak ada. Proses evakuasi terkendala banyaknya puing bangunan dan berlangsung selama 20 menit. Usai dievakuasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia akibat luka parah pada tulang leher. Pemirsa, 4 kurir narkoba antar provinsi ditangkap BNN dengan modus truk towing mengangkut sebuah minibus. Selain pelaku, petugas berhasil mengamankan 8 kg sabu yang disembunyikan di dalam minibus. Upaya licik sindikat narkoba lintas provinsi kembali digagalkan petugas. Guna mengecoh petugas, para pelaku menyembunyikan sabu di dalam sebuah mobil minibus Avanza hitam yang diangkut menggunakan truk towing. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 8 paket besar sabu atau setara dengan 8 kg yang dibungkus dalam plastik makanan olahan. Rencananya, sabu yang dibawa dari Sumatera Selatan ini akan diedarkan ke berbagai wilayah di Sumatera Barat. Nah, setelah kita melakukan pendalaman, kemudian menganalisa, kita turunkan tim Osnal, ternyata benar dengan modus mobil tersebut, mobil mini, mobil Toyota, kemudian modusnya mobil ini di towing dari tol di Sumatera Selatan, kemudian kita hentikan di daerah Bandar Buat. Setelah kita geledah, ternyata betul yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu, jumlahnya cukup banyak ini, sekitar 8 paket, lebih kurang 8 kilo lah, dengan 3 orang tersangka.
Kini para tersangka langsung digelandang ke kantor BNNP Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.